Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview salah satu film dengan pengeluaran paling banyak dalam sejarah Indonesia, yaitu film Buya Hamka. Film ini bergenre drama biografi yang diambil dari naskah karya Alim Sudio dan Cassandra dan disutradarai oleh Fajar Bustami. Film ini merupakan bagian awal dari 3 skenario film Buya Hamka yang rencananya akan dirilis seluruhnya pada tahun 2023 ini. Banyak aktor dan aktris ternama Indonesia yang terlibat dalam film biopik ini, termasuk Vino Bastian yang memerankan sebagai Buya Hamka dan Laudi Cynthia Bella sebagai istri Buya Hamka, yaitu Siti Raham. Dalam film Buya Hamka Volume 1 ini mengisahkan kehidupan Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka ketika menjadi pengurus Muhammadiyah Makassar dan pemimpin redaksi majalah Pedoman Masyarakat. Kehidupan Buya Hamka sendiri tidak lepas dari berbagai konflik, yaitu saat masuknya Jepang ke Indonesia. Bagian pertama film ini mencoba memperkenalkan kembali sosok Buya Hamka yang di mata masyarakat merupakan seorang ulama, sastrawan, dan wartawan. Sebagai ulama, beliau memiliki cara berdakwah yang modern di zamannya, di mana sosok Buya Hamka tersebut dapat mengajari tanpa dirasa menggurui. Sebagai contoh saat menjelaskan soal poligami dalam Islam yang memang diperbolehkan, namun banyak syarat yang harus dipenuhi, serta soal tidak perlu mengharamkan apa yang seharusnya tidak haram. Buya Hamka juga dikenal sebagai seorang sastrawan yang dikenal berkat karya-karya romannya. Karya roman itu seperti novel terdahulu yang lebih tua dari novel. Beberapa karya yang populer yaitu Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tenggelamnya kapal Van der Wijk ini juga dijadikan film pada tahun 2013 lalu. Walaupun karyanya sempat dicibir dan dicap sebagai Ustadz Cabul karena menulis roman-roman percintaan, Buya Hamka memiliki pandangan lain mengenai karyanya. Dirinya mencoba berdakwah melalui media lain, dan terbukti banyak orang yang tersentuh lewat karyanya tersebut. Sosok Buya Hamka juga berpengaruh dalam kemerdekaan Indonesia. Tergambar saat dirinya menjadi sosok pemimpin redaksi majalah Pedoman Masyarakat. Melalui tulisan-tulisannya, ia mampu mengobarkan semangat juang bangsa Indonesia yang membuat para penjajah ketar-ketir, sehingga beberapa kali kantor redaksinya terancam ditutup. Dari peristiwa-peristiwa yang digambarkan, skripnya berhasil membuat karakter Boy Hamka menjadi sosok yang berprinsip teguh dengan pedoman-pedoman Islam, menjadikan seorang yang memegang teguh ajaran agama tidak perlu menjadi seorang yang berpikiran kolot. Film ini tidak hanya memperlihatkan sosok Buya Hamka yang berdiri sendiri. Terdapat chemistry yang hangat antara Vino Bastian dan Laudya Cynthia Bella sebagai pasangan suami istri. Kehangatan suasana rumah, kehangatan suasana rumah tangga keluarga kecil tersebut terlihat manis dan sangat harmonis. Film ini berlatar pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Film ini berhasil memunculkan suasana masa lalu Indonesia, mulai tempat-tempat bersejarah hingga pakaian yang dikenakan oleh para karakter tersebut. Namun, di balik kelebihan-kelebihan yang ada dalam film ini, terdapat beberapa kekurangan. Yaitu contohnya banyak peristiwa yang harus masuk dalam volume pertama memang membuat film terasa padat. Namun, setiap momen yang ada malah terasa terburu-buru dan dalam beberapa bagian. Ada juga contoh saat Buya Hamka dicap sebagai antek-antek Jepang, hingga membuatnya dipaksa mundur sebagai ketua Muhammadiyah Sumatera Timur. Dalam film memang diperlihatkan adanya negosiasi antara Buya Hamka dan pihak Jepang, namun selebihnya tidak diceritakan adanya kedekatan antara dirinya dengan pihak penjajah. Hal lain yang menjadi kekurangannya juga adalah chemistry antara Buya Hamka dan anak-anaknya. Tak terlihat ada interaksi keluarga yang harmonis antara ayah dan anak-anaknya. Juga ada kekurangan dalam pengambilan pengambilan video. Saat di dalam ruangan, videonya terlihat sangat sangat seperti masa lalu banget. Tapi ketika di luar ruangan, tone tone warnanya terlalu kuning sehingga terlihat seperti kurang enak dilihat
kalau menurut saya pribadi. Oke, mempersingkat secara keseluruhan, film ini berhasil menggambarkan sosok Buya Hamka yang ambisius dalam berdakwah dan melahirkan karya-karya religius dalam menerapkan kaidah-kaidah Islam di kehidupan sehari-hari, serta tulus dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan selebihnya, jika ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Terakhir saya akan melampirkan dokumentasi saya saat melihat film Buyang Plan ini di bioskop. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.